Sobangda, tadi kita telah mempelajari apa itu pendanaan alternatif. Ternyata pendanaan alternatif ada banyak, yaitu ada 5. Mari kita bahas 2 dulu, yaitu ada pinjaman daerah dan juga obligasi, dan ini masih sama sebenarnya, obligasi dan sukuk. Nah, bedanya apa? Apa itu pinjaman daerah, apa itu obligasi, apa itu sukuk? Kita kembali lagi ke tenaga ahli yang tidak ahli. Oke. Oke, Dok. Siang, Kang. Kita ngomongin tentang pinjaman daerah nih. Ya. Oke, bentuknya pinjaman daerah itu seperti apa sih? Nah, jadi Kang, sebelum kita ngomong ke sana, kita bakal ngomongin dulu tentang definisinya. Iya. Ya, jadi pinjaman daerah itu adalah suatu kesepakatan pembiayaan utang daerah yang menyebabkan daerah mendapatkan uang ataupun manfaat yang bisa dinilai secara uang dan diwajibkan untuk membayar kembali, Kang, utang pokok bersama bunganya. Oke, sebelum gue pengen nanya tentang skema, tapi tujuan pinjaman daerah ini dananya nanti bisa digunakan untuk apa ya, Dok? Kalau tujuannya adalah untuk menutup funding gap, kan? Funding gap, ya. Cuman untuk sektor apa aja nih? Sektor apa aja, betul? Secara jelas nggak ada patokannya, Kang. Cuman kalau secara etika pembangunan itu sebaiknya digunakan untuk infrastruktur publik seperti jalan, sekolah, rumah sakit, puskesmas gitu, kan. Jadi baiknya memang digunakan untuk sesuatu yang bisa langsung dirasakan masyarakat, kepentingan umum lah ya. Kepentingan umum ya. Oke. Baik. Saya tertarik masalah skemanya. Bagaimana skema pinjaman daerah ini biar memastikan daerah ini bisa kembali tidak gagal bayar lah ibaratnya gitu. Kalau skemanya? Kalau itu sih nggak semua daerah bisa mengajukan pinjaman, Kang. Pertama, dilihat dulu dari kapasitas fiskalnya. Apakah dia tinggi atau sedang atau rendah. Tentu kalau dia fiskalnya tinggi, itu akan memperbesar potensi dia mendapatkan pinjaman. Gimana, Dok, kalau daerah itu gagal bayar? Ada nggak sih punishment dan dilakukan oleh siapa? Kalau punishment oleh siapa, tentu oleh yang memegang keuangannya, dalam hal ini adalah Kemenkeu. Kemenkeu itu Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Bentuknya dalam hal apa? Adalah pemotongan bantuan, Kang. Misalnya dana bagi hasil atau dana alokasi umum. Itu jelas akan sebagai bentuk punishment ya, akan dipotong. Sama DAU ya, mungkin kan tadi kan ada 33 APBN ya, berarti dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan alokasi umum. Dana DAU, dana alokasi umum. Ya, betul. Berarti penutupan bayarannya bisa diambil dari situ ya, dari potongannya ya, itu. Betul. Berarti bisa menjadi jaminan kalau pinjaman daerah itu kepada swasta atau bank itu bisa jadi jaminan bahwa ada mekanisme nih. Ada mekanisme yang menjamin kalau walaupun daerah gagal bayar, tetap ada jaminan dari pusat. Jaminan dari pusat. Nah, pinjamannya ini bisa ke pinjaman luar negeri nggak, Dok? Bisa, tentu bisa. Tapi tetap harus melewati pusat. Nggak gitu. bisa langsung, misal bisa kota langsung. Bekasi dengan Swedia. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Ada aturannya tetap ya? aturannya lewat Kemenkeu. Oke. Jadi memang banyak yang harus dicek ya dalam mengajukan pinjaman oleh daerah gitu. Tapi tahapan-tahapannya itu sendiri gimana sih biar Sobangda nih bisa tahu nih kalau di daerah mereka ingin mengajukan pinjaman. Mungkin Edo bisa menjelaskan? Kalau tahapannya semua dimulai dari perencanaan ya, Kang ya. Perencanaan. Di tahap ini tuh ada studi kelayakan. Itu baik secara proyek maupun secara kemampuan finansial daerahnya. Dan juga di tahap perencanaan ini itu pinjaman itu harus dipastikan bisa masuk ke dalam Bukenda. Setelah tahap ini ada tahap pengajuan persetujuan DPRD. Karena mereka pemangku anggaran ya, iya betul. Kan nggak bisa dong kalau cuma eksekutif doang kan ya. Betul. Ada Harus legislatif. Nah, ya. Yang ketiga adalah setelah dapat persetujuan dari DPRD, ada permohonan ke pusat. Dalam hal ini adalah ke Kemenkeu untuk aspek fiskalnya dan juga ke Kementerian Dalam Negeri untuk aspek tata kelola dan administrasinya. Berarti dicek dulu tuh. Dicek dulu. Kemudian yang keempat adalah setelah dapat persetujuan dari pusat, ada yang namanya persetujuan dengan si pihak lender, peminjam dana itu ada semacam MOU lah, Kang, tanda tangan persetujuan. Kemudian di tahap ke-5 ya,
Tahap kelima itu ada pencairan dana. Hmm. Nah di tahap ini juga pasti ada pengawasan Kang dari BPK BPK dan BPKP ya. BPKP betul. Nah, BPKP. Nah, tentu gak bisa asal main Oke. Penggunaan dana ada yang ngawasi gitu loh. Nah, oke. Dan tahap ke-6 itu adalah pelunasan Kang. Itu adalah pengembalian dana yang dipinjam oleh daerah. Itu harus dalam waktu yang disetujui kan. Disetujui dari MOU itu ya? Tentu, Oke, tidak boleh tentu. melewati batas pengembalian. Oke, saya tertarik masalah ini harus masuk ke Dokrenda. Dokrenda itu berarti RKPD dan RPJMD ya? RKPD ya. Dan RPJMD. Berarti dana yang digunakan memang harusnya sudah menjadi prioritas daerah itu. Betul. Karena sudah masuk ke Dokrenda. Dokrenda. Berarti tidak bisa tiba-tiba let's say ada HUT daerah yang tidak masuk, tidak diadakan, tidak bisa ya Tidak berarti bisa. ya. Oke, menarik sekali.